Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Business Plan Coffee Shop yang bersertakan. Saya akan sebutkan namanya masing-masing: Siti Evi Olila, Pungki Subimo, Muhammad Taufik. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang menamakan Bapak Ahmad Firdaus Eskom MM. Saya akan menjelaskan tentang coffee shop. Latar belakang. Bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan diprediksi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2022. Peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi ini tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017 mencatat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Jumlah konsumsi kopi di Indonesia per tahun dari tahun 2019 hingga 2017. Semakin kesini, bisnis kedai kopi di Indonesia penuh dengan persaingan untuk menarik pelanggan yang datang berkunjung dan menikmati kopi di kedai kopi mereka. Sehingga segala strategi peningkatan bisnis kedai kopi pun diterapkan seperti pemberian diskon dan voucher. Tidak sedikit juga pemilik kedai kopi yang memberikan promosi-promosi kopi melalui jejaring media sosial untuk menarik perhatian calon konsumennya. Tentunya, strategi yang diterapkan semakin banyak pasti dapat memberikan peluang bagi pemilik kedai kopi dalam memenangkan persaingan bisnis kedai kopi. Usaha kopi di Indonesia secara umum masih menggunakan strategi konvensional, di mana calon konsumen yang datang pesan kopi dan kemudian duduk menikmati kopi di kedai kopi. Dari sini pemilik kedai kopi pasti akan berpikir keras menawarkan suasana yang tidak hanya nyaman, tapi memiliki konsep yang khas agar mampu meningkatkan daya tarik pengunjung. Visi misi coffee shop. Visi menjadi pelopor perusahaan kopi terkemuka yang berkualitas dengan citra rasa tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional, dan menjadi produsen kopi nomor 1 di Asia Tenggara, menjadikan produk kopi asal Indonesia sebagai spesialis kopi terbaik di dunia. Misi 1. Menghasilkan produk-produk perusahaan menjadi produk unggulan. 2. Menyediakan produk-produk pilihan dengan cita rasa tinggi, inovatif, harga terjangkau, dan memastikan ketersediaannya bagi pelanggan. 3. Berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi yang efisien, dan teknologi yang berkembang. 4. Meningkatkan nilai-nilai perusahaan secara berkesinambungan. Informasi produk. 1. Kopi Arabica Gayo Sumatera. 2. Kopi Arabica Kintamani Bali. 3. Kopi Arabica Toraja. 4. Kopi Arabica Java Ijen Raut. 5. Kopi Arabica Flores Bajawa. 6. Kopi Robusta Temanggung. Inilah contoh-contoh gambar kopi yang saya sebutkan. Strategi pemasaran. Pertama, target pasar. Kedua, WiFi installment. 3. Program loyalitas dan insentif. 4. Perikanan lokal. 5. Promosi dan periklanan. 6. Media digital dan sosial. Target pemasaran. Target penjualan dan biaya kami susun dalam satuan 10 hari agar lebih sering bisa dievaluasi. Tabel kedua dan ketiga di bawah adalah tabel yang menyajikan target penjualan dan perkiraan pendapatan yang kami peroleh selama kurang lebih 60 hari ke depan atau 2 bulan. Pendapatan tersebut kami susun berdasarkan hasil dari harga jual, dikurangi variabel cost, dan dikali jumlah target penjualan dalam periode 10 hari. Secara teoritis, variabel cost dapat didefinisikan sebagai biaya yang mudah berubah-ubah dalam suatu waktu. Dalam hal ini, yang kami maksud adalah biaya bahan baku untuk per unit produk. Adapun variabel cost di sini meliputi harga kopi, kopi luwak, dark coffee, cappuccino, mochaccino, green tea,
susu full cream, susu kental manis, gula pasir. Kami belum memasukkan harga gelas dan biaya packing seperti plastik dan kardus ke dalam biaya per unit. Karena kami menganggarkan biaya untuk kedua hal ini di dalam satuan tetap per bulan dan menjadi variabel cost yang relatif lebih bisa diprediksi kebutuhannya. Kami memperkirakan bahwa penggunaan variabel cost di atas akan lebih banyak sisa sehingga dapat digunakan untuk produksi di periode setelahnya. Sebab ketiga produk kami memiliki bahan baku yang sama kecuali untuk kentang goreng. Proses produksi. Pertama, pembelian bahan baku. Keduanya, pengiriman ke pabrik. Ketiganya ke gudang. Keempatnya ke mesin. Kelimanya pengemasan. Keenamnya penyaluran. Ini adalah proses produksi. Rincian anggaran dana anggaran. Laba rugi. 1. Asumsi. Masa pemakaian tempat usaha, kompor dan gas, mesin coffee grinder, panci meja, kursi per 5 tahun. Masa pemakaian timba alat pengocok, penyaring kerucut, pisau, wadah, sendok, gelas, nampan, serbet, dan peralatan lain 3,5 tahun. 2. Investasi. A. Peralatan dan harga dengan jumlah investasi 7.630.500. B. Biaya tetap dan nilai dengan total biaya tetap Rp1.578.613. C. Biaya variabel dengan biaya variabel Rp11.850.000. Inilah nama-nama investornya. Ada yang bernama FV, total investnya 10.500.000. Bimo 7 juta, Taufik 5 juta. Total modalnya semuanya dijumlahkan 22.500.000. Total biaya operasional, biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan Rp13.428.613. Pendapatan per bulan 30 gelas kali Rp20.000 sama dengan Rp600.000. Rp600.000 kali 30 hari sama dengan Rp18 juta. Keuntungan per bulan, laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional. 18 juta dikurangi Rp13.428.613 sama dengan Rp4.571.387. Lama balik modal. Total investasi atau keuntungan sama dengan Rp7.630.500 dibagi Rp4.571.387 sama dengan 1,6 bulan. ROI sama dengan total penjualan dikurang investasi kali 100%. Ini nama-nama investornya, ada Evi, Bimo, Taufik. Evi 7.500.000, Bimo 5 juta, Taufik 1 juta, total investasi 13.500.000. Total modalnya 22.500.000. Nah, ini total dari keseluruhannya. 18 juta kurangi 13.500 kali 100% sama dengan 13.500. ROI-nya sama dengan 25%. Coffee shop adalah sebuah bisnis yang sangat menjanjikan untuk digarap dan mempunyai segmentasi pasar yang luas. Dikarenakan orang Indonesia umumnya menyukai kopi dan tren yang berlaku saat ini adalah anak-anak muda memanfaatkan coffee shop untuk hangout atau mengajarkan tugas-tugas kuliah atau hanya sekedar untuk menghabiskan waktu sendirian dengan suasana yang bisa membangun mood menjadi lebih baik. Keberhasilan bisnis ini sangat tergantung pada kemampuan kita untuk menyuguhkan hal-hal yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda dan menyajikan racikan kopi yang harganya sesuai dengan kemampuan uang jajan mereka. Selama kita mampu mengikuti perubahan tren yang sedang berlaku di masyarakat, inovasi-inovasi baru dalam penyuguhan racikan kopi dan harga jual yang masih sesuai dengan uang jajan anak-anak muda,
resiko rugi atau bangkrut bisa kita minimalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah mendengarkan PPT saya dari grup kami Business Plan Coffee Shop.